Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Ya, buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White, yang dimana sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Ya, Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kita nikmati di dunia ini. Ya, Dia akan memberikan kita kelegaan, ya, kepada kita yang letih, kepada kita yang lelah. Sehingga itu Tuhan Dia mau supaya kita terus datang kepadanya dengan apa yang Dia sudah berikan dalam hidup kita. Kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Pemberian Dunia Bertambah Buruk. Ayat intinya terdapat dalam Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ayatnya sangat menarik untuk kita, saudara-saudara. Ya, jika kita masih muda, biarlah kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, jangan sampai kita sudah tua, jangan sampai sudah sampai saatnya baru kita menyesali semuanya itu. Itu sudah terlambat bagi kita, saudara-saudara. Ya, yang di ayat juga katakan, selagi kita masih ada di dunia, masih muda, biarlah kita selalu datang kepada Tuhan. Ya, ingatlah pencipta kita di masa muda kita, sehingga pada hari tua kita nanti, ya, kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya jika Dia datang untuk membawa kita ke negeri atau surga yang Dia sudah sediakan bagi kita. Apakah engkau telah berpesta pora atas buah-buah pelanggaran hanya untuk mendapat kembali ampas-ampas di bibirmu? Dan sekarang hartamu habis, rencana hidupmu terhalang dan pengharapanmu mati. Apakah engkau duduk sendirian dan terasing? Sekarang suara itu telah lama berbicara ke dalam hatimu, tetapi yang engkau tidak mau dengar datang kepadamu jelas dan terang. Bangkitlah dan pergilah, sebab ini bukan tempat perhentian bagimu. Jadi Tuhan katakan kepada kita, ya, apakah engkau telah berpesta pora atas buah-buah pelanggaran hanya untuk mendapat kembali ampas-ampas di bibirmu? Ya, dan sekarang hartamu habis, rencana hidupmu terhalang dan pengharapanmu mati. Ya, dunia sangat memberikan kita kesenangan, kegembiraan atau kepuasan itu hanya sementara. Ya, jika harta itu habis atau segala sesuatu yang kita punya itu habis, maka kita kita udah tidak bisa lagi, ya, berbuat apa-apa. Ya, karena kita terus mencari, akhirnya semuanya sudah hilang. Kita mulai pikiran, mulai stres dengan apa yang sudah terjadi pada saat itu, karena kita tidak mau menyerahkan kehidupan kita kepada Kristus. Ya. Jika ini sudah terjadi, maka yang disalahkan itu dalam keluarga kita maupun Tuhan kita. Ya. Padahal Tuhan sudah memberikan suara hatinya kepada kita untuk kita mendengar, tetapi kita tidak mau mendengarnya karena ego kita selalu memilih jalan kita sendiri. Kita selalu memilih jalan kesenangan duniawi daripada kita memilih kesenangannya Tuhan.
Tuhan berikan kita kesempatan, ya, dia menguji hati kita, kesabaran kita, ya, pengharapan kita pun. Dia menguji kita di dunia ini, apakah betul-betul, ya, kita mencari dunia atau betul-betul kita mencari Tuhan, hartanya Tuhan, ya. Ya, harta terbesarnya Tuhan ialah hidup di dalam Dia. Harta terbesar Tuhan bagaimana kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, ya. Biar kita selalu punya komitmen, kita doakan itu, ya, yang Tuhan sudah berikan kepada kita di hari-hari kita. Biar kita selalu datang kepada Tuhan, meminta tuntunan dari Tuhan. Jika kita mau melakukan segala sesuatu, biarlah kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan, ya. Sehingga di waktu kita mengerjakannya, kita tidak, ya, berpikir apa-apa lagi tentang hal-hal duniawi, tapi Tuhan sudah membawa kita ke dalam hal kesenangan dalam bentuk kasih karunia-Nya Kristus. Ya, sekarang suara itu yang telah lama berbicara ke dalam hatimu, tetapi yang engkau tidak mau dengar, datang kepadamu jelas dan terang. Bangkitlah dan pergilah, sebab ini bukan tempat perhentian bagimu. Oleh karena kenajisan, maka kamu akan dibinasakan dengan kebinasaan yang tidak terpulihkan. Kembalilah ke rumah Bapamu. Ia mengundang kamu dengan berkata, kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Ya, kita perhatikan pada zaman dahulu Raja Salomo. Dia punya segala sesuatu, dia mendirikan, ya, gedung dengan emas, tetapi dia juga jatuh, ya, karena dia tidak lagi mau memandang kepada Tuhan. Ya, dia tidak ingat lagi akan penciptanya dia. Dia sudah pakai akan keegoisannya dia, keinginannya dia, sehingga dia pun jatuh dalam kondisi saat itu. Sehingga Tuhan sudah berikan dia amaran, sudah berikan dia teguran, tetapi dia tidak mau mendengar itu. Hatinya berada di dalam satu pemikirannya dia, sehingga dia tidak mau lagi untuk mendengar akan perkataan Tuhan. Ya, ini kembali lagi kepada kita. Tuhan sudah berikan kita, ya, apapun yang kita minta, tetapi kita lupa datang kepada Tuhan. Ya, saat ini Tuhan katakan kepada kita, kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Itu tandanya Tuhan sudah memanggil kita dan sudah menebus dari kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang kita sudah lakukan di dunia ini, supaya kita berbalik kepadanya. Ya. Jangan kita buat lagi suatu kenajisan dalam kehidupan kita. Jangan kita buat lagi kesenangan dunia itu dalam kehidupan kita. Ya. Tuhan akan memberikan kita yang lebih terbaik, ya, yang lebih baik lagi dalam kehidupan kita, jika kita mau berserah kepada Tuhan, jika kita mau datang kepada Tuhan, meminta tuntunan daripada Tuhan. Ya, ingatlah pencipta kita, karena Dia yang sudah menciptakan kita. Ya. Sebagaimana manusia menghidangkan air anggur yang paling baik lebih dahulu, kemudian yang kurang baik, demikian juga dunia ini dengan segala pemberiannya. Apa yang ditawarkannya boleh jadi menyenangkan mata serta memesona segenap perasaan, tetapi ternyata tidak memuaskan. Ya, ini sangat menarik. Yang di sini katakan lagi, sebagaimana manusia menghidangkan air anggur yang paling baik lebih dahulu, kemudian yang kurang baik, demikian juga dunia ini dengan segala
pemberiannya. Ya. Apa yang ditawarkannya boleh jadi menyenangkan mata serta memesona segenap perasaan, tetapi tidak memuaskan. Ya. Saya sudah katakan, ya. Dunia memberikan kita segala sesuatunya itu indah di mata kita, ya, sehingga kita memilih akan kesenangan itu. Sedangkan Tuhan sudah memberikan kita air yang sangat luar biasa, anggur yang sangat luar biasa untuk kita nikmati. Tetapi kita tidak mau menerima itu. Karena apa? Ya, karena ada susah-susahnya juga. Kita tidak mau yang susah-susah, kita mau yang gampang-gampang aja, yang enak-enak saja, sehingga kita memilih akan kesenangan dunia itu, air anggur dunia yang berikan kepada kita. Ya. Jadi air anggur Tuhan ini yang dia berikan kepada itu kita ialah kasih karunia Kristus. Kasih sayang Tuhan itu tak henti-hentinya bagi kita. Tetapi cenderung kita manusia, kita salah mengerti akan perkataan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya Tuhan mau supaya kita jangan kembali lagi seperti yang dulu. Ya, jika kita sudah melangkah maju, biarlah kita maju terus. Ya, kita maju terus di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam Tuhan. Sehingga kesenangan yang kita miliki adalah kesenangan yang kekal, kesenangan yang mulia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya. Air anggur itu berubah menjadi pahit, kegembiraan menjadi kemurungan. Apa yang dimulai dengan nyanyian dan sukacita berakhir dengan kepenatan dan kebosanan. Ya, ini mungkin dari pengalaman saya pun, ya, terjadi seperti ini. Ya. Pengalaman yang saya lakukan, ya, di luar sana, saya lebih memilih kesenangan dunia. Dan akhirnya saya bosan, akhirnya saya murung, saya tidak bisa berbuat apa. Saya mau buat apa dalam kehidupan saya? Dan ternyata Tuhan membawa saya supaya saya bisa melihat, ya, jalan-jalannya Tuhan, kesenangan Tuhan. Ya, meskipun yang kita lakukan ini sangat bertentangan, ya, dengan keinginan kita. Tetapi itu yang Tuhan mau, supaya keinginan kita, keegoisan kita dikikis perlahan-lahan menjadi sempurna. Menjadi manusia yang sempurna. Ya. Pada saat itu juga saya di tempat saya memilih hal kesenangan dunia dibanding akan kesenangannya Tuhan. Karena apa? Ya, karena duit yang saya punya saya bisa beli apa yang saya mau. Ya, saya bisa membeli. Ya, saya ingin makanan yang enak, saya akan membelinya. Ya, tanpa memikirkan, ya, hal-hal yang baik kepada saya. Saya selalu melakukan akan keinginan saya, keegoisan saya, sehingga orang bisa pandang saya bahwa saya bisa. Tetapi itu adalah hal yang salah dalam kehidupan saya. Karena saya selalu mengikuti jalan kesenangan dunia. Padahal jalan Tuhan itu sangat indah, sangat mulia bagi kita. Jika kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berkomitmen, ya, untuk bekerja kepada Tuhan. Ya, dan akhirnya menjadi pahit di dalam kehidupan saya. Ya, apapun yang saya lakukan saya selalu marah kepada yang lain karena sudah
tidak, ya, tidak membuat saya senang lagi. Tetapi biarlah kita selalu datang kepada Tuhan, sehingga sukacita Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Akan tetapi segala pemberian Yesus selamanya segar dan baru. Pesta yang disediakannya bagi jiwa tidak pernah gagal untuk memberikan kepuasan dan kesukaan. Setiap pemberian yang baru memperbesar kesanggupan penerimanya untuk menghargai serta menikmati berkat-berkat Tuhan. Ia mengaruniakan rahmat untuk rahmat. Persediaan tidak akan habis jika engkau tinggal di dalam Dia. Perihal engkau menerima karunia yang besar ini, memastikan penerimaan karunia yang lebih besar lagi esok hari. Tuhan sudah menyiapkan kasih karunia-Nya Tuhan supaya kita bisa melangkah maju dalam kesempurnaan tabiat kita. Kasih karunia itu, ya. Tuhan sudah memberikan kita, ya, pemberian yang baru, memperbesar kesanggupan penuh untuk menghargai serta menikmati berkat-berkat Tuhan. Ia mengaruniakan rahmat untuk rahmat. Persediaan tidak akan habis, ya. Nah, kita selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Karena di sini katakan persediaan itu tidak akan habis jika kita mau datang kepadanya. Jika kita mau untuk mengandalkan Dia dalam kehidupan kita, ya. Kasih karunia yang Dia sudah nyatakan kepada kita, biarlah kita selalu mempunyai hati yang mulia untuk mengingat lagi akan pemberian Tuhan itu. Ingatlah pencipta kita. Menerima akan kasih karunia berarti kita menerima akan tubuh Kristus. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya dan Tuhan memberkati.